Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Insan TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dengan rahmat dan taufik dan hidayahnya, sehingga kemudian kita bisa beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawab kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mewujudkan suatu misi, tugas utama yang dibebankan kepada diri kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak akan mungkin kita dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, atau tidak akan mungkin kita dapat mengemban amanah yang begitu mulia ini kepada diri kita tanpa ada petunjuk dan arahan, dan tanpa ada bimbingan, sehingga kemudian kita tidak tersalah di dalam memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar ini. Ibarat sebagai seorang yang senantiasa melakukan perjalanan, atau orang yang suka berpetualang tanpa adanya petunjuk, kompas yang menyamainya atau menyertainya, tidak akan mungkin dia akan bisa menyusuri jalan tersebut atau sampai kepada tujuan yang diinginkan. Karena bisa saja dia akan tersesat, bisa saja dia akan tidak sampai kepada tujuannya. Maka untuk lebih selamatnya, dia harus mengikuti jalan-jalan yang telah diberikan orang-orang yang sebelumnya, atau dia harus meniti jalan yang dimana itu ada petunjuk dan arahannya. Demikianlah kita di dalam berislam. Islam adalah merupakan agama yang syamil wal kamil, agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan, melainkan Islam telah datang menjelaskan kepada diri kita. Dan penjelasan ini tentunya melalui perantara lisan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan qudwah kita, panutan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan suatu kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada umat ini. Dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, khususnya umat Islam, adalah merupakan suatu kenikmatan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada diri hamba-hambanya, kepada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164.
Allah menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan bagi orang-orang beriman, yakni umat Islam, dengan diutus seseorang, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, yang berasal dari kalangan mereka itu sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dengan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, yaitu as-sunnah, sehingga mereka benar-benar di dalam jalan yang lurus. Ya, mereka tidak terjatuh di dalam kesesatan yang nyata. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada diri kita tentang bagaimana salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Yang dengan tujuan untuk memberikan kepada diri kita jalan yang benar, menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan, mensucikan jiwa kita, mengajarkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita bisa hidup bahagia di dunia dan terlebih lagi di kehidupan akhirat. Dan di ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan surah Al-Baqarah ayat 151 dan 152, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di antara kita, di tengah-tengah kita, untuk kemudian bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka setelah itu ayat menjelaskan tentang bagaimana kenikmatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kepadaku dan ingatlah kepadaku dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang kufur. Mufassir Quran, sahabat yang mulia Ibnu Abbas, menjelaskan tentang ayat ini, yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, ini adalah merupakan suatu nikmat yang besar yang telah diberikan kepada umat ini. Dan cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan panutan kita yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat qudwah hasanah, contoh atau suri teladan yang terbaik bagi diri kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu haris, begitu senangnya kepada umatnya agar supaya mereka senantiasa mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah selalu memberikan kepada umatnya hal-hal yang itu bisa memberikan kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan kita mencontoh Rasulullah
akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bisa selamat. Karena Rasulullah datang untuk memberikan kepada diri kita jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan yang lurus. Sehingga tidak kemudian kita tersesat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang kita dikungkung, diliputi dengan berbagai macam fitnah, syahwat, dan syubhat yang sekarang banyak ada di sekeliling kita. Ketika kita tidak memiliki iman yang kuat, yang kokoh, pegangan yang benar, maka kita akan mudah tergoyahkan. Kita akan terseret mengikuti arus jauh daripada tuntunan Islam yang mulia ini. Yang mana nanti tinggal hanya Islam di KTP-nya saja, namanya saja. Tapi ternyata sungguh jauh daripada apa yang dituntunkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu haris, begitu semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan kepada umatnya, maka Rasulullah selalu membimbing kita kepada jalannya yang benar, di jalannya yang lurus. Maka di antara hadiah yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya, hadiah yang istimewa untuk kita wajib mengikutinya ketika kita berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada diri kita berbagai macam zikir-zikir di pagi hari dan di pagi sore hari, untuk bagaimana kita umatnya membiasakan continue untuk membaca, menjaga, mempraktekkan zikir tersebut untuk kita bisa terselamat di dunia ini. Karena dengan zikir inilah adalah merupakan ruh di dalam hati kita. Seseorang dia akan beraktivitas, seseorang dia akan berbuat, semangat tidaknya melakukan ibadah atau suatu perbuatan itu tergantung daripada ruh yang ada di dalam hatinya, jiwanya. Walaupun ada kesempatan, ada waktu, tapi ketika tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada ruh yang mendorongnya, maka tidak akan dia bisa melaksanakannya. Kalaupun dia melaksanakannya, tapi tanpa panggilan jiwa, ruh yang ada di dalam hatinya, maka dia akan melaksanakan dengan seadanya saja. Padahal sesungguhnya kita dituntut untuk beramal, berbuat dengan tulus, ikhlas, dengan dorongan hati, panggilan jiwa kita, bukan karena paksaan, tapi semata-mata karena kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir ini pula lah menjadikan hati kita senantiasa tenang, senantiasa hati kita menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram dan damai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada diri kita untuk senantiasa membaca zikir-zikir di pagi hari dan di sore hari, dengan tujuan supaya kita mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan sepanjang hari, sepanjang waktu kita berada di dalam naungan, lindungan, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara
salah satu dari sekian banyak zikir-zikir yang dituntunkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya adalah zikir dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa idza asbaha, ketika datang di waktu pagi hari, beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan pertolongan dan takdirmu dan karuniamu dan rahmatmu yang engkau telah takdirkan kepada diriku di waktu pagi hari ini, aku memohon kepadamu, dan juga di waktu sore hari aku memohon dan meminta pertolonganmu, dan demi hidupku dan demi matiku, wa ilaikan nusyur, sesungguhnya kami semua itu akan dibangkitkan kepadamu. Kita semua akan dibangkitkan kepadamu. Wa idza amsa, dan ketika datang di waktu sore hari, di petang hari, qala misla dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kembali doa tersebut, zikir tersebut. Ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Kemudian di akhirnya, kalau di antara pagi itu tadi wa ilaikan nusyur, kemudian ketika di waktu petang atau sore hari diganti dengan kalimat wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami kembali. Yang mana zikir ini dituntunkan kepada diri kita untuk senantiasa melakukannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah tadi mengatakan, karena Rasulullah, adalah Rasulullah senantiasa membaca zikir ini, menunjukkan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mudawamakan, continue membaca zikir-zikir di pagi hari dan di sore hari, khususnya zikir tersebut. Yang mana batasan untuk kita membaca, ya, zikir tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, dari beberapa aqwal yang ada yang mengatakan di pagi hari itu mulai dari terbitnya fajar, ya, mulai dari, ya, terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ada yang mengatakan mulai dari, ya, terbitnya matahari sampai zawal. Ya, ketika matahari sudah mulai condong agak ke barat. Ada yang mengatakan dari pagi sampai sebelum asar. Ya. Dari pendapat-pendapat ini, tinggal bagaimana kemudian kita, ya, mana yang kita bisa mampu lakukan. Jangan sampai kemudian akhirnya kita menganggap, oh, sudah lewat waktunya, ya, sudah habis duhur atau sudah jam 10, sudah tidak, sudah, ya, lewat waktunya, sebagaimana orang yang mengatakan waktu, ya, terbitnya matahari. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita membacanya. Kapan kita sempat kita baca. Syukur ketika berada di waktu yang ditentukan. Dan adapun di waktu petang, sore hari, ada pendapat yang mengatakan mulai ba'dal asr sampai maghrib. Ada yang mengatakan dari asr sampai isya. Ada yang mengatakan dari asar
Dari maghrib terbenamnya matahari sampai datangnya waktu fajar. Terlepas dari pendapat itu semua, tinggal bagaimana kemudian kita pilih mana yang waktu. Ketika mungkin kita lupa, lalai di waktu-waktu yang tadi, habis asar sampai maghrib atau isya, kita mampunya teringat di waktu malam jam 10. Karena kita ada kesibukan, maka kita usahakan kita baca. Artinya jangan kita tinggalkan. Jangan kita lupakan. Sebagaimana pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Karena kita membiasakan, maka kita akan melakukan hal tersebut dengan mudah dan ringan. Tapi ketika terkadang kita jarang melakukannya, itu terasa berat rasanya. Terasa berat. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang sudah rutin, yang kita lakukan, maka kita akan merasakan keringanan, kemudahan dalam untuk melaksanakan zikir tersebut. Ya. Yang mana dari zikir ini kita bisa mengambil banyak faedah. Faedah yang pertama yang kita bisa dapatkan dari doa zikir yang utama ini adalah untuk senantiasa, anjuran kepada diri kita untuk senantiasa menjaga amalan-amalan ibadah kita. Artinya rutinitas untuk kita melakukannya. Baik di waktu pagi hari maupun di sore hari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita coba menjaga amalan ini ringan, mudah untuk dilakukan. Tinggal bagi diri kita, adakah kemauan untuk melakukannya. Di saat kemudian, di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela tugas dan tanggung jawab kita, usia kita mungkin sudah tua misalkan, adalah setidaknya amalan yang itu bisa kita komitmenkan, bisa kita istiqomahkan untuk kita lakukan sampai datang kematian menjemput diri kita. Ketika kita mampu rutin membaca zikir ini di waktu pagi dan petang, maka cukuplah ini sebagai salah satu daripada pemberat timbangan amal kebajikan kita nantinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ahabul amal ilallah, amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah atwamuha wa inqal. Rutin, continue walaupun itu ringan, sedikit. Ya mungkin bagi kita nilainya itu sedikit, tapi sesungguhnya ketika kita melakukan itu dengan continue, maka itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Agar supaya kemudian hal itu melatih diri kita untuk bisa istiqomah, sabar di atas amalan tersebut. Ya. Karena keistiqomahan itu membutuhkan kesabaran yang tinggi untuk bisa melaksanakan. Terkadang karena gangguan, godaan yang ada, terkadang membuat kita akhirnya meninggalkannya. Ketika sudah ditinggalkan, terkadang kita sudah lupa, lalai, berat untuk melakukannya. Maka dibutuhkan yang juhud, kesabaran yang tinggi untuk istiqomahan ini. Maka tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar bagi orang-orang yang dimana mereka itu istiqomah, sabar di dalam melaksanakan amalan ini. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa batasnya, tanpa hisab. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa ambil daripada zikir tersebut adalah bagaimana menunjukkan kepada diri kita, seorang muslim, seorang muslimah, untuk senantiasa
mempasrahkan, menyerahkan sepenuhnya segala apa yang telah dia upayakan lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada daya dan upaya apa yang dia lakukan manusia di muka bumi ini kalau tanpa ada iradah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa mampu kita melakukannya. Walaupun kita sudah bersusah payah, bercapek-capek mencari harta dari pagi sampai malam hari tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal cuaca, panas, hujan datang menempa diri kita. Tapi ketika kemudian kita tidak pasrahkan, kembalikan kepada Allah, maka apa yang kita dapatkan itu terkadang tidak menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Terkadang yang kita dapatkan itu justru malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena terkadang diiringi dengan rasa keluh kesah. Karena terkadang diiringi dengan ketidaksukaan. Kenapa kok cuma mendapatkan segini? Kenapa cuma segini saya dapatkan? Tidak cukup, kurang. Tapi ketika seorang mukmin dia mempasrahkan, kembalikan kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Karena yang kita raih dari harta yang kita cari-cari bukan semata-mata banyaknya, tapi yang kita inginkan yaitu adalah keberkahannya. Buat apa kita mendapatkan harta yang banyak, tapi kalau kemudian itu kita dapatkan dari perkara yang haram, wa iyadzubillah. Walaupun kita mendapatkan hanya yang sedikit saja, tapi itu menjadi suatu keberkahan, maka itu lebih nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang hati kita belum bisa menerima, itu disebabkan karena masih kurangnya ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, percayalah dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai yang mencukupinya. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Dan namanya keberkahan itu bukan semata-mata dengan harta yang banyak kita dapatkan, tapi keberkahan artinya apa? Kita mendapatkan harta itu, kita mendapatkan kepuasan dalam hati kita, ketentraman, damai. Bukan dengan hasil korupsi, bukan dengan hasil curian, bukan dengan hasil menipu. Wa iyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari hal-hal ini. Dan keberkahan juga bisa identik dengan kita mendapatkan harta ini, sehingga akhirnya kita bisa beribadah dengan baik, dengan tenang. Terkadang kita dapatkan harta, tapi akhirnya kita tidak semangat dalam beribadah. Tapi dengan harta yang kita dapatkan yang sedikit ini, kita rajin pergi ke masjid, rajin menjaga sholat kita, rajin berpuasa Senin dan Kamis. Dan keberkahan juga bisa identik dengan keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kita tentram, ayem, damai. Bukan dari keluarga yang istilahnya broken home. Keluarga yang tidak terurus. Keluarga yang hancur lebur. Tidak ada sakinah, mawaddah di dalamnya. Dan rahmat. Jadi untuk menunjukkan kepada diri kita untuk senantiasa di dalam perkara hidup kita, kita bertawakal. Pasrahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah melakukan sesuatu, berazam, maka tawakal, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita ketika habis beramal, kita akhiri dengan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Memohon kepadanya, meminta kepadanya.
Semoga ini yang terbaik. Yang terkadang mungkin di antara kita para pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita pernah mengalami, baik itu kita sadari maupun kita sadari, atau terkadang atau sering mungkin kita dapatkan, ada perkara-perkara dalam kehidupan kita yang mungkin kita itu sudah tidak mampu melakukannya. Kemampuan kita itu terbatas manusia. Namun tatkala kemudian kita pasrahkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah seluruhnya. Tentu dengan disertai dengan niat yang tulus. Disertai pula dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disertai pula dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya. Walaupun itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi yakin dan percayalah. Semua itu pasti akan ada akhirnya. Semua pasti itu ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana diri kita. Keyakinan dalam diri kita. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian. Bagaimana hidup kita, mati kita, semua kita pasrahkan kepada Allah. Kita kembalikan semua ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga yang kita bisa ambil daripada doa zikir pagi dan petang ini adalah bagaimana kita memperhatikan waktu kita. Waktu seorang mukmin adalah sangat berharga. Walaupun itu sedetik saja. Karena ingatlah, waktu itu semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, la tazulu qadamil abdi yaumul qiyamah, tidak akan beranjak kaki salah seorang hamba yaumul qiyamah, melainkan akan ditanya dari 4 perkara. Di antaranya itu an umri fima afnah, dari usianya di mana dia lakukan, waktunya di mana dia habiskan. Apakah kemudian waktu kita digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian waktu yang kita gunakan untuk bersantai ria saja? Ingat, waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu terus bergulir. Dan di dalam ayat banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada diri kita tentang masa dan waktu. Wal asr, demi waktu asr, wal fajr, demi waktu pagi hari, wad duha, demi waktu duha, dan seterusnya. Untuk mengingatkan kita bagaimana kita seorang mukmin seyogyanya, sepantasnya memperhatikan waktu-waktu yang ada. Jangan kita terlalaikan dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Karena kenikmatan salah satu di antaranya adalah kita diberikan nikmat waktu yang lowong dan lapang. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebutkan iktanin khamsan qabla khamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antara yang disebutkan adalah faragika qabla syughuli, waktu farag kita, waktu lowong kita, waktu senggang kita sebelum datang waktu masa sibuknya kita. Sehingga kemudian baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada diri kita untuk memperhatikan waktu yang ada. Jangan sampai kemudian waktu itu kita sia-siakan. Terlebih lagi di waktu pagi dan di waktu petang. Karena 2 waktu ini bagi seorang mukmin adalah waktu-waktu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Waktu pagi, maka kita dianjurkan diawali dengan zikir doa ini, supaya kemudian memotivasi kita untuk beraktivitas, menyemangati kita di dalam beribadah kepada Allah. Tidak diawali dengan malas-malasan,
Terkadang orang dia bangun di pagi hari seakan-akan tidak ada harapan hidup. Bangun dengan malas, lesuh, capek adanya. Jangankan mau pergi mencarikan harta, bangun pagi saja untuk berwudu, salat subuh saja itu berat bagi dia. Tapi dengan kita mengawali zikir ini untuk membuka keberkahan kita di awal pagi hari ini, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang diawali pagi harinya dengan zikir, dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar supaya umatku diberkahi di pagi harinya, agar umatku di waktu pagi harinya mendapatkan keberkahan. Ini bagi orang-orang yang mereka menjaga di waktu pagi harinya, bukan kemudian habis waktu pagi, habis sholat subuh tidur kembali, atau disibukkan dengan hanya membaca koran, menonton tayangan yang tidak bermanfaat. Tapi kita awali dengan zikir, membaca Al-Quran, atau mendengarkan tausiah atau nasihat. Itu sebagai bentuk awal daripada aktivitas kita. Dengan kita zikir ini, semua itu akan berjalan. Setelah kita awali dengan zikir, membaca Quran atau mendengarkan tilawah, baru kita beraktivitas yang lain. Mungkin mau baca Quran, silahkan, tidak ada masalah. Ingin mengambil istifadah dari beberapa berita-berita yang ada. Kemudian kita melaksanakan tugas kita sebagai Khalifatul Ardh di muka bumi ini. Yang bertugas di kantor, yang bertugas di sekolah, yang bertugas di jalanan. Dengan bismillah berjalan, melangkah untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan mudahkan rezekinya. Allah berikan keselamatan kepadanya sampai dia kembali kepada keluarganya yang telah menanti kedatangannya dengan penuh rasa kasih sayang dan harapan. Dan di pagi hari, bagaimana kemudian kita awali dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jangan sampai kemudian di pagi hari ini kita sia-siakan, malas, tidak semangat. Ya, sebagaimana Rasulullah gambarkan seekor burung pipit yang di waktu pagi hari, yang dia pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, dalam keadaan waktu-waktu pagi hari, ya, masih dalam keadaan gelap gulita, pergi mencari rezeki Allah, pulang dalam keadaan kenyang. Ini adalah gambaran motivasi kita agar supaya menyemangati kita di waktu pagi hari untuk beraktivitas. Jangan kita sia-siakan waktu kita, karena waktu pagi adalah rezeki Allah itu ditebarkan di muka bumi ini. Jangan sampai kemudian ya, waktu pagi ini malah mendatangkan musibah dan adab bagi diri kita. Ya. Karena kita harus takut dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan adabnya kepada diri kita. Ya. Sedangkan kita berada di waktu pagi hari. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun." Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu-waktu di sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? Artinya di waktu matahari sudah mulai beranjak, di waktu pagi hari. Kita lihat beberapa daerah-daerah di negeri kita yang tercinta di Indonesia ini, terjadinya gempa, terjadinya longsor, ya, terjadinya tsunami, terjadinya bencana-bencana yang ada terkadang di waktu pagi hari. Ketika orang lagi tertidur lelap, masih nyenyak-nyenyaknya tidur, datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang ini tanpa kita sadari. Dan kemudian juga kita dianjurkan untuk memperhatikan di waktu sore hari kita, di waktu petang kita. Jangan sampai kemudian di waktu petang kita, sore hari kita tersebut, terkadang karena orang telah dia capek dari mencari maisha, kehidupan dunia, dari pagi sampai sore hari, tanpa mengenal waktu, tanpa lelah. Datanglah waktu sore terkadang itu menghinggapi diri kita rasa capek, ngantuk, lapar. Sehingga terkadang ada orang yang akhirnya di waktu-waktu hal tersebut dianggap waktu yang senggang, waktu santainya, terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihabiskan waktu santainya tersebut, bukannya kembali berzikir memohon kepada Allah agar supaya di waktu petangnya sore ini, yang rehatnya ini, terkadang di situ kita banyak dilalaikan. Ya, itu betul-betul bermanfaat. Berada dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Sehingga terkadang waktu petang atau sore orang malah menghabiskan waktunya, ya istilahnya JJS, jalan-jalan sore untuk mencuci mata, menikmati hal-hal yang berbau maksiat, perkara-perkara yang mengandung dosa, wa iyadzubillah. Ya, atau nongkrong di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, mengobrolkan ghibah, namimah, wa iyadzubillah, dan selainnya. Ya. Justru malah di sore hari adalah waktu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, berdoa agar supaya kemudian di malam hari ini kita, waktu istirahat kita ini, ya, ketika yang namanya ajal datang menjemput kita, kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita pun harus waspada. Di waktu petang juga adalah waktu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menurunkan adabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, qul ara'aitum in atakum adabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Dan terangkanlah kepada aku jika datang kepadamu siksanya, adab, musibah dari Allah pada waktu malam atau menjelang sore hari, manakah yang dia minta untuk disegerakan dari orang-orang yang melakukan berbuat dosa tersebut. Ayat ini menyebutkan melakukan orang-orang yang berbuat dosa, Allah turunkan adab pada mereka. Waktu di petang, waktu di malam hari. Kita harus menjaganya, waktu-waktu tersebut, agar supaya jangan sampai kemudian kita terjerumus di dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada diri kita untuk mewaspadai waktu-waktu tersebut, waktu pagi dan petang, waktu pagi dan sore hari. Karena Rasulullah memberikan gambaran dalam hadisnya bagaimana fitnah yang datang di akhir zaman itu kaqitra'il lail muzlim, seperti potongan cahaya di kegelapan malam. Potongan yang gelap gulita, sulit kita untuk mendapatkannya cahaya. Karena gelap. Ini ibarat seperti kita walaupun ada lampu, tapi ketika yang namanya datang hujan begitu deras, petir, angin kencang, maka akan terasa gelap seluruhnya. Redup. Yang mana begitu dahsyatnya fitnah tersebut sampai Rasulullah menggambarkan seseorang yang mana asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Di waktu pagi hari dia beriman dan di waktu sore hari dia menjadi kafir. Dan begitu pun sebaliknya. Di antara mereka ada yang amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Di sore hari mereka beriman, di pagi hari mereka menjadi kufur kepada Allah. Begitu mudahnya hati seseorang itu bisa berbolak-balik.
begitu mudahnya hati kita digoyangkan oleh bujuk rayuan daripada syaitan. Maka kita dituntunkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, ya muqallibal qulub, saddid qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini kepadamu. Wahai yang memalingkan jiwa dan raga, palingkanlah jiwa dan raga ini kepada ketaatanmu ya Allah. Yang ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kemudian kita mendapatkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang kita bisa ambil daripada hadis ini, yaitu adalah bagaimana seorang mukmin memperhatikan hidup dan matinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita pasrahkan kepada Allah. Jangan sampai kemudian hidup yang kita jalani ini menjadi musibah, dan kematian yang sebentar lagi akan menimpa kita menjadi adab wa iyadu billah. Jadi hidup kita semua kita pasrahkan kepada Allah. Bagaimana kemudian agar supaya hidup kita ini betul-betul menjadi suatu hidup yang bernilai dan berarti, menjadi sebuah kenikmatan bagi diri kita, bukan menjadi sebuah beban di dalam kehidupan kita, sehingga terkadang ada orang mengambil jalan pintas wa iyadzubillah, mereka menghilangkan nyawanya karena begitu berat beban kehidupan di dunia ini. Tapi bagi kita seorang mukmin, bagaimana hidup kita semua kita pasrahkan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya semua kita berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berkeinginan dijauhkan dari nerakanya. Dan mati kita yang kita akan alami, semua di antara kita, semua meninggal dalam keadaan, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena hidup dan mati itu adalah sebagai ujian bagi diri kita. Sebagai dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa. Menguji kita, siapakah di antara kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-hayat, kehidupan dan kematian. Maka karena itu para pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mencoba mencari amalan mana yang bisa kita lakukan, yang kita bisa istiqomahkan, yang mudah kita lakukan, agar supaya itulah sebagai pemberat timbangan amal kita kebajikan nanti di yaumul qiyamah, sehingga kemudian mendatangkan ridho dan rahmat Allah di dunia. Kita akan dimudahkan oleh Allah di dalam beraktivitas. Berzikirlah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis yang menjelaskan tentang mengejar sutra ketika kita sholat di depan orang, ketika itu dia beranjak pergi lalu kita maju ke depan? Ya, dalam hadis ini dari beberapa riwayat-riwayat yang ada, bahwasanya kita dianjurkan, disunnahkan untuk
sholat dekat dengan sutroh. Sutroh itu artinya dengan pembatas yang ada di depan kita. Imma itu pembatasnya dengan tembok, atau pembatasnya dengan orang, ataukah pembatasnya dengan kayu dan sejenisnya lah. Terlepas tentang khilaf para ulama pembatas itu batasannya bagaimana, intinya kita dianjurkan untuk bagaimana berusaha sholat itu dengan ada pembatas, untuk menghindari orang yang kemungkinan dia akan lewat di hadapan kita. Itu bisa disebabkan karena ketidaktahuan mereka. Tidak tahu kalau ternyata kita lagi sholat, dia lewat di depan kita. Untuk menghindarkan orang tersebut terjumus dalam dosa karena dia lewat di hadapan orang. Karena dalam riwayat dikatakan sekiranya kalau orang itu tahu bagaimana dosa besar melewati orang lagi sholat, dia lebih rela untuk berdiri selama 40 hari 40 malam. Dan juga yang kemudian yang kedua, hikmahnya adalah untuk kemudian kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Karena perhatian kita kepada pembatas sholat kita tersebut. Tapi sekiranya kita sholat dengan pembatas jauh, bisa saja kemudian pandangan kita itu menoleh sana, menoleh sini. Setiap yang lewat kita lirik dan seterusnya. Seperti itu. Nah inilah anjuran untuk kita. Bagaimana sholat mendekati kepada sutra, artinya mendekati kepada pembatas tersebut. Adapun tentang bagaimana kita melangkah ke depan, ini ada riwayat-riwayat dari para salaf terdahulu, mereka itu mendekatkan diri kepada mihrab tersebut, dan ini termasuk hal yang disebutkan oleh sebagian para ulama, hal yang dibolehkan dalam melangkah, yang tidak membatalkan sholat kita. Melangkah yang dibolehkan, karena tujuannya adalah untuk supaya sholat kita itu tidak terputus, terjaga. Tapi kalau kemudian langkahnya jauh, itu lebih baik tidak. Berusaha melangkah mencari sutra, atau kalau memang tidak didapatkan, kita berusaha mencari batas yang mudah untuk kita dapatkan. Misalkan makanya dari awal ketika kita sholat, kita cari pembatas yang mana kira-kira itu tidak akan hilang. Misalkan kalau dapatnya cuma bisa garis, ya garis saja, ya sudah cukup itu sebagai pembatas kita. Seperti itu. Karena dalam satu riwayat Rasulullah pernah suatu ketika lagi sholat, kemudian ada seekor anak kambing lewat, kemudian Rasulullah mendekat, kemudian hewan tersebut itu akhirnya tidak menjadi lewat depan Rasulullah, dia mundur ke belakang, kemudian Rasulullah mundur lagi. Ini salah satu dijadikan dalil sebahagian oleh orang-orang yang untuk kemudian kita mendekat agar supaya terhindar daripada untuk menghindari saja. Tapi ketika kemudian kita mendapatkan sutrah yang lebih aman, lebih baik itu, maka kita perlu perhatikan hal tersebut. Artinya menjaga hal-hal yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah. Demikian pula Bapak yang bertanya ini. Begini Ustaz, beberapa bulan yang terakhir saya sedang mendalami ajaran sunnah dan mempelajari sifat sholat Nabi. Saya ingin bertanya, sebenarnya saat duduk tasyahud akhir dalam sholat 2 rakaat, wasijdu iftiras atau tawarruk, dan bagaimana hukumnya menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud? Saya sudah membaca beberapa sumber, tapi selalu ada perbedaan. Sebenarnya mana yang lebih kuat dari dua hal tersebut, ya Ustadz? Para pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini sebagai dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang kita wajib untuk salat mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Artinya kita jangan membuat-buatnya. Nah, permasalahan salah satu yang kita dapatkan di dalam sifat salat Nabi, di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang datang
yang menjelaskan sifat sholat Nabi, yang pada intinya perbedaan ini tidak sampai menyebabkan kita itu harus tegang urat, bertengkar, sampai kita mengkafirkan saudara kita, wa'idzubillah. Ya. Karena semua itu ada sandarannya, semua itu ada pendapatnya. Ya. Tinggal bagaimana dari sisi kedua ini, ya, pendalilannya yang lebih kuat. Ya. Sehingga para ulama kita selalu dari dulu ketika permasalahan-permasalahan fikih khususnya, bukan permasalahan akidiyah, ya, masalah akidah berbeda. Kalau masalah-masalah fikih itu kan pemahaman, ya selalu, ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya dalam suatu permasalahan masalah fikih, di akhir jawaban beliau terkadang mengatakan hada amrun wasi', ini perkara yang sangatlah luas. Ya, artinya bisa jadi pendapat kita hari ini menjadi benar, kemudian besok menjadi pendapat kita itu, ya, artinya kurang kuat. Ya. Ya. Di antara permasalahan tadi, apakah kita di antara ketika sholat 2 rakaat kita duduk tawarru atau duduk iftiras? Ya, ini sering menjadi, ya, permasalahan kita dapatkan di masyarakat. Ya, yang mana duduk iftiras, yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian kita menduduki kaki kiri tersebut. Ya, sedangkan duduk tawarruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri, ya, di bawah kaki kanan, kemudian duduk di atas lantai. Itu namanya tawarruk. Nah, yang biasanya kita kalau 2 rakaat, kalau sholat 4 rakaat, 2 rakaat kita duduk, ya, iftiras tersebut. Kemudian di rakaat terakhir itu duduk, ya, tawarruk. Ya, pantat kita melengket ke lantai atau ke tanah. Ya, seperti itu. Ya, wallah alam, dalam permasalahan ini semua itu, ya, dalilnya benar, pendapatnya benar, ya. Sebagaimana, ya, pendapat para ulama-ulama bisa dilihat tentang masalah ini, ya. Ada yang mengatakan, ya, ketika 2 rakaat dia itu, ya, iftiras, ada yang mengatakan tawarruk, tapi pendapat ada yang mengatakan selama dia itu adalah sholat, ya, 2 rakaat, maka dia sholatnya itu adalah dengan, ya, dia iftiras. Maka ketika sholat subuh dia iftiras. Ini salah satu pendapat yang Allah alam, ini yang, ya, salah satu pegangan yang saat ini sebagian orang banyak menggunakannya. Tapi pada intinya itu kembali kepada kemampuan kita masing. Mungkin bisa saja di antara kita, mungkin karena, ya, sakit punggung, encok, ya, yang tadinya dia harus tawarruk, dia tidak bisa, jadinya dia iftiras. Atau sebaliknya seperti itu, karena kakinya luka, kalau dia duduki nggak bisa, maka dia harus duduk, ya, tawarruk. Ya, hada amrun wasi', wallah. Adapun tentang permasalahan goyang-goyang jari, yaitu ada juga permasalahan yang, ya, khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, yang hanya intinya seputar tentang pemahaman menyikapi tentang hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Wa'il bin Hujr tentang Rasulullah SAW menggoyang-goyangkan jarinya, ya. Yang tentunya dalam hal ini, ya, tinggal bagaimana diri kita melihat, ya, situasi dan kondisi juga yang ada. Terkadang kita di tengah-tengah masyarakat, kalau memang itu sesuatu yang, ya, istilahnya bisa kita sampaikan, kita ajarkan, maka silakan. Tapi kalau tidak, jangan kemudian nanti bisa menimbulkan fitnah. Wallah alam bisawab. Kemudian, ya, pertanyaan selanjutnya kita singkat saja karena waktu. Ya, Assalamualaikum Ustaz, yang bertanya, saya hamba Allah yang awam ilmu agama dan saya jarang sholat berjamaah di masjid karena imam masjid kami kalau sholat sering memutuskan takbirnya. Misalkan, ya, Allah, ya, usolli imaman akbar dengan niatan dijahirkan sehingga kami makmum mendengarkan dengan sangat jelas. Yang ingin saya tanya, apakah sholat seperti ini ada tuntunannya? Ya, ketika, ya, dalam hal ini, ya, sebenarnya tuntunan bagi kita adalah berusaha mencari imam yang baik tentunya. Ini maka tugas sebagai takmir masjid untuk mencari imam yang baik. Dan ketika menjadi seorang imam, dia harus mengetahui rukun-rukun imam, syarat-syarat sahnya imam. Jangan sampai kemudian nanti sholat berjamaahnya itu, ya, tidak pas. Karena nanti kesalahan apapun atau kekhilafan apapun yang terjadi dalam sholat berjamaah itu menjadi tanggungan imam. Ya, tanggungan imam.
maka kita harus ya waspada dan hati-hati dalam masalah ini. Maka ya baiknya kita berusaha mencari ya imam yang baik sholatnya, yang benar ya, agar supaya kemudian sholat jamaah kita diterima oleh Allah. Kemudian tadi, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya zikir dikeraskan sedangkan Allah menyuruh dalam hati saya pikir ya saya dari Pak Irwan dari Pekanbaru. Ya Pak Irwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwasanya zikir yang kita bacakan itu ada memang yang waktu-waktunya memang disunnahkan untuk dijaharkan, dan ada yang waktu yang memang dipelankan. Ya. Yang intinya pada hukum asalnya kita berdoa dengan dalam keadaan lirih pelan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kalian kepada Allah dengan ya tadarruan, dalam keadaan tadarru, yaitu dengan penuh pasrahan. Wa khifyatan artinya dengan lemah lembut. Ya, artinya kita berzikir itu terkadang orang lebih tenang kalau keadaannya itu lebih lembut, lebih halus daripada teriak. Kadang hati kita itu kurang ya memahami, artinya tidak khusyuk. Karena suatu riwayat ada seseorang berdoa kepada Allah dengan keras. Ya, kemudian Rasulullah mengingatkan, wahai fulan, jangan kau berdoa dengan keras karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar apa yang dalam hatimu. Ya memang ada beberapa sunnahnya kita berzikir. Seperti kayak bertalbiyah ketika seorang yang itu lagi berhaji itu kan ya labbaik Allahumma labbaik, itu adalah harus dijaharkan memang. Ya itu sebagai bentuk ya syiar Islam. Tapi ada memang waktu zikir-zikir harus memang kita pelankan. Zikir, beberapa zikir yang kita baca ya di waktu-waktu ba'da salat, ada yang memang dijaharkan, ada yang disirkan. Tujuannya adalah intinya bagaimana kemudian kita zikir itu membuat hati kita menjadi khusyuk dan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan ya kajian pada kesempatan pagi kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan apabila kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah dengan namanya yang mulia dan sifatnya yang agung, agar supaya senantiasa kita semua para pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahannya, dan kita diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepadanya sampai datang kematian menjemput diri kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita sampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.